Motor listrik sendiri yaitu alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau mekanik. Motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator sendiri yaitu bagian motor listrik yang diam, sedangkan rotor adalah bagian listrik yang bergerak. Berdasarkan sumber tegangan kerja yang digunakan motor listrik, dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, motor listrik arus bolak-balik atau AC. Yang kedua, motor listrik arus searah atau DC. Nah, di percobaan kali ini, kami membuat motor listrik sederhana jenis DC. Motor listrik arus searah jenis DC ini adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik yang searah. Motor listrik bekerja dengan prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus listrik dibengkokkan yang akan menjadi sebuah lingkaran atau loop. Salah satu sisi loop didekatkan dengan sisi loop lainnya sehingga didapatkan gaya berlawanan yang menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Tujuan dan manfaat pembuatan alat. Tujuan umum membuat motor listrik sederhana. Ini adalah mengetahui bahwa dunia teknologi yang sudah canggih ini kita dapat berinovasi di dalamnya. Teknologi yang sangat rumit berawal dari pesawat sederhana. Namun, kita dapat merubahnya sedemikian rupa sehingga terciptalah alat yang mendukung berbagai aspek keilmuan. Alat ini dibuat untuk membantu manusia agar dapat menciptakan kreasinya. Alat ini juga memberikan efisiensi biaya lebih hemat kepada masyarakat karena terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapat di lingkungan sekitar kita. Dan jika masyarakat ingin membuat sendiri alat ini, mereka akan lebih mudah dalam proses pembuatan dikarenakan langkah-langkah serta proses pembuatan motor listrik sederhana tidak serumit motor listrik canggih masa kini. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada baterai, ada gunting, solatip, magnet, baterai kecil, amplas, kabel tembaga, dan solatip. Cara kerjanya antara lain, yang pertama, kalian harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Lalu, memotong kawat tembaga dengan panjang sesuai kebutuhan sebanyak 2 buah. Lalu, mengupas lapisan ujung-ujung kawat tembaga sampai terbuka atau berwarna silver dengan amplas. Setelah itu, merangkai atau menyambungkan kawat tembaga dengan baterai di kutub negatif dan di kutub positif, kemudian memasang solatip di kedua kutub tersebut.
Setelah itu, membuat kumparan lilitan dengan berbentuk bulat, lalu mengupas lapisan kedua ujung sampai lapisan kawat tembaga terbuka. Lalu menempelkan kawat tembaga yang sudah diamplas ke kutub-kutub tersebut supaya nanti setelah ada magnetnya akan bergerak. Kesimpulan, saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Kemudian, magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik, sehingga terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang dialiri listrik. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, terbukti bahwa arus listrik yang mengaliri dalam kawat penghantar ini menghasilkan medan magnetik. Atau di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Pada saat arus listrik yang mengalir dalam penghantar diperbesar, ternyata kecepatan putarannya semakin cepat. Hal ini berarti semakin besar arus listrik yang digunakan, semakin besar medan magnet yang dihasilkan.